Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang 4 ide cuan yang bisa kita lakukan mulai dari yang menggunakan modal sampai dengan tanpa modal sama sekali. Nah, 4 ide cuan yang akan kita bahas berikut ini bisa jadi sebagai salah satu alternatif yang bisa kita coba begitu ya untuk menyongsong momen yang sebentar lagi ada begitu ya, yaitu di bulan puasa. Siapa tahu di momen bulan puasa ini ibadahnya kita semakin meningkat, puasanya kita semakin berkualitas dan kita bisa menghasilkan cuan di bulan puasa ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja mari kita bahas ya untuk 4 ide cuan yang bisa kita lakukan dengan modal yang cukup minim. Oke, kita masuk ke ide yang pertama, yaitu menjadi seorang reseller. Nah, untuk menjadi reseller ini saya rasa di bulan puasa ataupun di momen lebaran cukup banyak yang sudah menjalankan profesi ini ya. Misalkan nih menjadi reseller kue lebaran yang teman-teman bisa membelinya dalam jumlah banyak, lalu teman-teman bisa repack begitu ya menjadi kemasan yang lebih kecil misalkan. Atau yang kedua, teman-teman bisa reseller makanan sajian buka puasa misalkan, sayur-sayuran matang, lalu lauk pauk. Nah, itu bisa kalian coba ya. Atau misalkan lagi kalian bisa reseller fashion lebaran. Nah, ini yang juga cukup banyak dicari oleh orang-orang pada momen bulan puasa ataupun momen lebaran ya, yaitu berkenaan tentang fashion, mulai dari baju, lalu mulai dari mukena lah, sarung lah, ataupun pakaian-pakaian islami yang memang banyak dicari oleh orang-orang yang merayakan di bulan puasa ya. Tetapi kelemahannya ya teman-teman, jika mengambil barang ya, cukup banyak gitu ya, lalu kalian repack, lalu kalian misalkan membeli barang lalu kalian olah gitu, ya tentunya kelemahannya teman-teman harus membutuhkan modal ya. Nah, modal ini bervariatif tuh, tergantung dari barang yang kalian ingin resellerkan. Nah, jika ada yang bertanya, ide ini itu kan membutuhkan sedikit modal gitu ya. Lalu bisa nggak sih kalau seumpama kita tanpa modal gitu ya, ataupun modalnya kita tekan? Nah, tentu saja bisa ya. Kita masuk ke ide yang nomor 2, yaitu kita hanya bermodalkan link saja. Yap, salah satunya teman-teman bisa menjadi seorang afiliator. Jika yang ide pertama yang tadi kalian mungkin cukup membutuhkan modal gitu ya, karena rumah kalian sendiri itu kalian sulap misalkan menjadi sebuah toko begitu dengan menjadi reseller dari berbagai produk misalkan ya, yang tentunya ya teman-teman harus mengeluarkan modal ya. Nah, untuk menjadi seorang afiliator ini, modal yang kalian keluarkan itu cukup bisa kalian tekan tuh, atau bahkan bisa jadi tanpa modal sama sekali. Nah, kalian cukup memulai dari barang-barang apa yang sudah kalian punya ya. Nah, tetapi jika teman-teman ingin cuan dengan ide yang nomor 2 ini, tentunya teman-teman harus memiliki kreativitas yang cukup ya. Semakin teman-teman memiliki kreativitas yang cukup, tentunya semakin memperbesar peluang teman-teman itu mendapatkan cuan secara lebih cepat dan lebih mudah. Banyak hal yang bisa dipromosikan jika teman-teman menjadi seorang afiliator. Misalkan tuh fashion lebaran atau kue lebaran, atau kalian bisa memulainya dari hal-hal yang kecil misalkan yang bisa kalian temukan di lingkungan teman-teman. Misalkan peralatan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, sembako dan lain sebagainya. Nah, misalkan lagi ada yang bertanya, "Kak, saya tidak mempunyai sampel untuk membuat video promosi misalkan ya untuk sebuah produk tertentu." Nah, tenang saja ya, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa memulai menjadi seorang afiliator yaitu dari hal-hal yang terdekat di teman-teman. Misalkan nih teman-teman membuat video promosinya tentang yang ada di rumah teman-teman. Kalian kumpulkan beberapa barang yang sekiranya ada di rumah teman-teman, lalu kalian buat video promosi, lalu kalian bisa share video tersebut dan kalian bisa melautkan linknya ya. Misalkan nih kalian mempromosikan peralatan rumah tangga teman-teman misalkan yang masih layak untuk kalian buat video begitu ya. Atau misalkan lagi yang lebih mudah, kalian bisa mempromosikan sembako misalkan. Ada beras, minyak goreng dan lain sebagainya. Atau misalkan lagi nih, kalian bisa membuat video promosi tentang peralatan lebaran tahun kemarin. Misalkan karpetnya, lalu toplesnya mungkin. Nah, itu teman-teman bisa buat video promosinya, lalu tinggal teman-teman share deh untuk video dan juga link yang tertaut pada video tersebut. Atau nih, jika teman-teman ingin afiliator fashion tetapi tidak punya sampelnya, tetapi ingin mempromosikan fashion tersebut gitu ya. Apakah ada solusinya? Tentu saja ada ya. Yaitu teman-teman bisa memanfaatkan teknologi AI, yang dimana teknologi AI sekarang itu semakin maju, semakin mudah diakses, dan tentunya ada yang gratis. Nah, hal-hal semacam ini bisa kita manfaatkan untuk bisa ya mendapatkan cuan pada saat terutama di momen-momen lebaran seperti ini ya. Misalkan nih teman-teman ingin membuat video affiliate tentang produk ini. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan salah satu AI-nya adalah Pivot AI ya.
yaitu Pivot AI ini bisa membuat produk yang ingin kita promosikan itu digunakan oleh orang ataupun avatar. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, jika teman-teman menggunakan AI yang seperti ini, tentunya untuk membuat videonya, ya teman-teman tidak perlu memiliki produk ataupun sampelnya ya untuk membuat video promosi. Jadi tinggal teman-teman cari saja gambar di marketplace-nya, lalu kalian masukkan di AI, salah satunya yaitu Pivot AI ini ya. Oke, kita lanjut ke ide nomor 3, yaitu Just Tip. Ide ini bisa dipakai mungkin bagi teman-teman yang kerjanya di kota begitu ya. Jadi teman-teman setiap pulang kerja, kalian bisa tawarin just tip ke wilayah tempat tinggal teman-teman, yang dimana mungkin ada beberapa makanan begitu ya, yang tidak ada di wilayah teman-teman, tapi ada di wilayah tempat kerja teman-teman. Jadi teman-teman setiap hari itu bisa promosi di WA status misalkan, ataupun di Instagram begitu ya, untuk menawarkan just tip. Mungkin juga bisa beberapa makanan ataupun beberapa barang yang memang di wilayah rumah teman-teman itu tidak ada dan hanya bisa dijangkau di wilayah tempat kerja teman-teman. Nah, hal semacam ini bisa menjadi ide peluang kita ya untuk menghasilkan cuan, terutama di momen lebaran nanti. Ataupun sebaliknya, kalian bisa menawarkan produk-produk kearifan lokal di wilayah rumah teman-teman, kalian bawa ke tempat wilayah kerja teman-teman. Nah, mana yang potensial? Ya tentunya teman-teman bisa menilai sendiri ya, apakah produk di wilayah kerja teman-teman yang kalian bawa ke wilayah rumah teman-teman, atau begitupun sebaliknya. Kalian sesuaikan dengan keadaan masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke ide cuan yang nomor 4 atau yang terakhir, yaitu membuka usaha dari rumah. Nah, perbedaan di ide nomor 4 ini dengan ide nomor pertama tadi, jika ide nomor pertama tadi kita menjadi seorang reseller terhadap produk tertentu begitu ya, kita membeli dalam jumlah banyak, lalu kita repack dan lain sebagainya. Nah, untuk ide nomor 4 ini kita bisa membuka usaha makanan online dari rumah saja. Yap, teman-teman bisa mendaftarkan usaha makanan online di Shopee Food, GrabFood, ataupun GoFood. Nah, kelebihannya seperti apa? Salah satu kelebihannya adalah teman-teman tidak perlu untuk sewa toko, kalian tidak perlu untuk membeli gerobak ataupun rombong. Dengan hanya dari rumah saja dan dengan menggunakan alat seadanya, teman-teman bisa mulai untuk berjualan dari rumah ya. Lalu keuntungan yang nomor 2, jam bukanya fleksibel. Kita bisa atur jam bukanya kapanpun. Misalkan nih teman-teman ada pekerjaan lain gitu ya, yang dari pagi sampai sore misalkan. Nah, teman-teman bisa atur tuh untuk jam bukanya hanya di jam buka puasa saja misalkan. Atau kalian juga bisa mengaturnya tuh jam bukanya hanya di waktu menjelang sahur ataupun menjelang buka puasa. Nah, kalian sesuaikan jamnya ini sesuai dengan kegiatan masing-masing ya. Keuntungan selanjutnya yaitu daftarnya gratis, lalu daftarnya juga mudah. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk berjualan online di Shopee Food, GrabFood, ataupun GoFood, teman-teman bisa cek tuh di channel ini, videonya juga sudah pernah saya bahas ya, untuk bagaimana cara mendaftar di aplikasi Shopee Food mungkin, ataupun di GrabFood, ataupun di GoFood. Nah, itu sudah pernah saya bahas jelas sekali ya, ataupun kita bahas tuntas. Mulai dari apa-apa saja yang perlu disiapkan, lalu cara daftarnya bagaimana, sampai dengan teman-teman siap untuk berjualan online. Lalu jika ada yang bertanya, Kak, di rumah saya itu tidak ada pelangnya begitu ya, ataupun tidak ada nama toko atau nama restonya, tidak ada masalah. Jadi teman-teman bisa mulai berjualan meskipun tidak ada pelang namanya ataupun tidak ada banner tokonya, tidak ada masalah. Yang terpenting yaitu tadi, kalian siapkan ada menu yang kalian jual. Nah, jika teman-teman sudah memiliki ide, misalkan menu berjualan ayam geprek misalkan, lalu kalian mungkin ingin berjualan mie ayam misalkan. Nah, yang terpenting ada menu itu tadi, ya kalian bisa mulai berjualan makanan secara online di aplikasi-aplikasi tersebut ya. Nah, tetapi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih. Jika teman-teman ingin berjualan online makanan di misalkan di aplikasi GoFood misalkan, ataupun di GrabFood atau di Shopee Food ya. Salah satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus mulai belajar hitung-hitungan harga jual. Karena harga jual di offline itu berbeda sekali dengan jika teman-teman berjualan online. Karena jika kita berjualan online, ada beberapa tambahan harga yang harus kita masukkan. Misalkan nih, komisi ataupun sharing profit begitu ya. Nah, itu setiap aplikasi itu sharing profitnya berbeda-beda. Nah, hal ini membuat ya harga yang kita cantumkan pada tiap aplikasi itu memungkinkan berbeda-beda. Apalagi jika teman-teman mengikuti promo-promo yang ada di aplikasi tersebut, tentunya harga yang kalian pasang itu juga harus kalian tambah lagi ya, supaya uang yang kalian terima nantinya itu tidak boncos ataupun tidak rugi.
Jangan sampai jualannya laris manis, tetapi uang yang masuk tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman ya. Lalu hal berikutnya yang perlu kalian perhatikan, yaitu meskipun jam bukanya fleksibel, meskipun buka tutup restonya itu cukup mudah gitu ya. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan adalah jangan terlalu sering buka tutup resto. Kalian sesuaikan dengan waktu yang kalian bisa luangkan untuk membuka restonya. Contohnya nih, misalkan teman-teman membuka restonya itu mulai dari jam 7 sampai dengan jam 6 sore misalkan. Padahal kalian sendiri dari jam 7 sampai dengan jam 1 itu ada pekerjaan di luar misalkan yang tidak memungkinkan untuk buka restonya. Ya teman-teman jangan setting buka restonya di jam 7 ya. Ya kalian setting aja buka restonya itu jam 2. Jadi jangan sampai kalian yaitu tadi yang seharusnya buka restonya, lalu restonya itu kalian buka tutup. Nah, itu akan mengganggu algoritma dari penjualan teman-teman ya. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan berikutnya yaitu teman-teman juga harus mengatur resto pada tiap aplikasinya ya. Misalkan tuh foto menunya kalian perhatikan, foto bannernya, lalu deskripsinya, lalu nama menunya. Nah, hal-hal semacam ini perlu kalian perhatikan supaya ya ketika ada orang yang mampir ke resto teman-teman ataupun ada orang yang mencari produk tertentu ataupun makan tertentu di GrabFood misalkan, ketika melihat resto teman-teman itu merasa tertarik dan merasa ingin membeli produk teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya, 4 ide cuan yang mungkin bisa menjadi alternatif yang bisa kita lakukan untuk di bulan puasa besok ya. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.